setiap hari. Warung Ramadan. Bila sahur berlanjut, tontonlah kami. Capek. Nongkrong, Mas Wawan, tuh kan. Nggak inget umur. Nanti jantungnya pindah ke bawah gimana, yo? Bawa sini. Ini ngikutin penonton. Kenapa kau ngikutin mulutku? Iya kan yang nyanyi situ. Penonton ngikutin kamu semuanya juga. Saya juga ngikutin kamu. Mulutku kemana-mana kau ikuti. Ya kalau kemana-mana juga takut. Ngeri, nanti orang nginjek mulutnya Bang Wawan di situ. Iya. Kalau kemana-mana mah. Oh iya. Kita kembali ke tempat aja. Lu beres-beres dulu ah. Sini di sini. Allah. Alat musik iya, kursi iya. Mantep nih. Aduh. Akun @wardan_TV1 yang tadinya biasa di follow 200 orang, nanti akan di follow 2 juta orang, bahkan 200 juta. 200 juta pemasukan lu di TV One. Bang Jui. Pemasukannya 200 juta di syutingan ini. Hah? Honor lu di TV One 200 juta, Ler? Wah, kacau nih. Apaan sih Bang Joy? Kok gua nggak segitu? Honor gua di sini 200 juta. Jangan bikin ngarep dong. Kurang lebih dari 200 juta jiwa. Itulah Indonesia. Ada lagunya itu. Banyak emang lagunya itu. Penduduk. Ini honor. Ini masalah honor. 200 juta. Iya, kamu nggak segitu kan? Tuh. 200 juta apaan sih? 200 juta dari Hong Kong. Jadi dibayar pakai dolar Hong Kong? Kurang lebih 200 juta jiwa. Dolarnya dari Hong Kong. Mantap itu. Bukan 200 juta dari Hong Kong tuh perumpamaan. Maksudnya nggak mungkin lah dibayar ke situ. Gimana sih? Kalau bukan dari Hongkong, dari TV One kan 200 jutanya. Banyak. Jadi beda. Jadi kita nggak rata nih selama ini Nggak nih. rata nih. Lah emang. Enggak. Lu pada bercanda aja, lu kan lupa ya. Lu lupa. Gua ini konten kreator, Jupri, Iya. Bang Jui, Mas Wawan. Jadi yang gua lihat bukan honor 200 juta, tapi followers dan viewersnya Wardan_TV1 udah 200 juta. Masa sih? Oh, jadi followers kita sekarang udah 200 juta, Ler? Itu. Benar? Pengennya Bang Jui. Berarti belum. Masih harapan dong. Kalau belum jadi nggak usah janji-janji dong. Pelan-pelan kan pelan-pelan Bang Jui, Jupri. Lama-lama kan saya. Tapi saya yakin Bang Jui. Apa tuh? Yakinkan aku Tuhan. Ada juga loh. Ada juga. Dia bukan milikmu. Biarkan waktu hapus aku. Mas Wawan, ini masalah followers, bukan lagu. Iya. Ya ngomong-ngomong aja, aku baru lihat lo giring kisut gini. Emang biasanya dia kisut sih. Mana ini giring Neji maksud lo? Bukan giring kandang. Merpati itu Jup, merpati. Udah pada bercanda aja ah. Itu yang dilihat tuh followers gitu. Iya. Oh, follower. 200 juta, Jupri. Ah, lu macam-macam Tapi aja. spill lah pemasukan lu di TV One berapa? Kayaknya beda sama kita, Jup. Apaan sih lu nanya honor gue, emang lu istri gua? Emang lu jujur sama istri lu? Lah, gua mah jujur sama lu. Sama istri jujur nggak? Ya, Bang Jui coba jujur nggak sama istri? Kalau saya mah, istri saya nggak nonton TV One mungkin sekarang. Parah, nonton lah. Jupri. Sayang, bener kok yang aku bilangin. Tuh. Bohong. Lebih dari itu bohong. Udah. Lu nggak pada paham. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, mau Waalaikumsalam. Nih. Nih, Ya Allah, tepat lagi pada nih. ngapain sih? Ustazah, Apa kabar? nih, tepat sekali Ustazah, tepat sekali. Sini Bang aja Ustazah. bakal batal bang, jauh. Ustazah di sini Ustazah. Iya, Ya, Masya silakan. Allah. Nih, Lagi kita pada tanyain. berumpi apa sih nih bang? Nggak pada percaya Ustazah nih. Apa tuh? Nanti nih saya nggak parah. Lu yang parah dari tadi ngomongin Jupri, honor. sini Dia lu. suami istri. Biasanya parah lupa dialog Bang Jui. Parah banget nih. Apa lagi ngomongin istri nih? Ustazah, masa si Jupri nggak percaya bahwa ada ungkapan atau ada yang bilang bahwa rezekinya suami adalah rezeki anak dan juga istri? Lah emang iya. Ustazah bikin kaget
biasanya Mas Wawan. Iya. Ngelamun mulu kayaknya bertambah rambut itu. Iya. Emang iya bang, rezeki suami itu juga rezeki anak sama istri. Bang Wawan punya Quran nggak? Punya. Mau berapa? Bukan, Dia mau beli, dia minta. mau beli. Bukan beli, banyak. Al-Quran, Ya. punya, suka dibuka. Suka. Dibukaan doang kayaknya bakal dibaca. Kok tahu ya? Kan dikatakan dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin, perempuan pelindung perempuan. Jadi sudah dipastikan rezeki daripada sang suami untuk anak dan istri. Nah, pertanyaan saya gini, Apa tuh? Ustazah nih. Yang dimaksud rezeki itu kan termasuk gaji, penghasilan. Di luar itu ada nggak sih? Ar-rizki la yaktasu bil ma'kul wal masyrub. Artiin. Nggak sampai ilmu saya, Kita Ustazah. bocah nongkrong. Kalau tahu mah Jadi saya yang jadi ustaz. iya, Syekh Imam Nawawi mengatakan rezeki itu tidak berkhusus dari makanan dan minuman saja, Bang. Iya. Bal kullu ma intafa'u bih, akan tetapi segala sesuatu yang dapat dirasakan manfaatnya. Jadi bukan makan minum doang. Rezeki itu dari mulai sehat rezeki, anak yang soleh-soleha rezeki. Ustazah, aku juga mau nanya juga, Allah adalah sang maha pemberi rezeki atau ar-razak. Nah itu coba jelasin dong Ustazah. Ini kayaknya hafal banget Asmaul Husna, Bang. Astagfirullahaladzim. Gimana kalau kita tes Asmaul Husnanya, Bang? Iya. Nah, coba. Jupri, Coba kasih tes. tahu. Hafal dia, Ustazah. Kalau ini aku agak-agak lupa, jadi kalau misalkan diterusin takutnya ijazahku diambil lagi. Oh, gitu. Aku juga Iya. aku juga UIN juga sastra Inggris nih. Masya Allah. Dari UIN. Oh, dari Ustazah. Kampus bagus. Kampus bagus. Universitas Islam Nice. Oh, begitu. Islam nice. Masya Allah. Jadi Ar-Razzaq itu Allah sang maha pemberi rizki. Ya, tapi memaknai dengan Asmaul Husna itu bukan berarti wah Allah ngasih rezeki akhirnya kita berleha-leha, nggak mau usaha, nggak mau kerja. Ternyata makna Ar-Razzaq itu Allah memberikan rezeki tapi adalah manusia menggali potensi untuk bagaimana mendapatkan rezeki. Ya, belajar bagaimana agar kita mendapatkan rezeki yang halal. Jangan tiba-tiba ada daleman rok main diambil aja. Gitu Bang Wawan, kok saya ngeliatnya ke Bang Wawan mulu modelnya. Iya. Pak, ini ada yang ngobrol kan Ustazah di sini. Begitu Bang, jadi mana Ar-Razzaq itu adalah Allah sang penjamin rezeki. Tidak ada satu binatang melata pun di alam dunia kecuali Allah sudah mengatur rezekinya. Oh iya. Jadi mau 200 juta, mau 2 juta, mau berapa tadi Bang? 200 juta Ustazah. 200 juta. Followersnya apa duitnya? Duitnya 200 juta. Oh amin. kalau Amin, gitu. amin. Ustazah aja nggak percaya itu. Diaminin tuh. Iya. Kayak nggak mungkin Kayak Ustazah nggak ya. mungkin, Ustazah. Tapi tenang kan tadi hewan melata aja dapat rezeki. Dapat rezeki lah, Apalagi bagaimana kita orang melata manusia. ya. Iya. Ini Bang malah Juli. Allah Akbar. Oh ya Allah. Yang dipanggil aku, yang dipanggil aku. Iya. Mau apa kamu? Kan buat dagang. Menonton kami di TV One setiap hari. Tadi ini air doang isinya kagak ada makanan apa ini ya? Ada bentar lagi. Ada bentar nih Ustazah. Ayo lanjut. Lanjut apaan Lanjut Bang Ju? kemana, Bang? Orang belum mulai dari tadi. Diskusinya lanjut. Tak dulu diskusi. Ini kagak ada makan apa-apaan. Sepi banget meja udah kayak meja biliar. Piring kagak ada. Iya siap saja. Oke. Nggak pengertian Siap, Ustazah. siap. Kadang-kadang tuh harus dikode dulu. Padahal dia 100 tahun udah buka warung nggak? Kelamaan Oh, 100 100 tahun. Terus saja ini. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, ini. Lemak banget itu. Kan ini enak. Iya enak, tapi kan ini buat Bu Ustazah. Oh, buah Ustazah ini aja. Ini tepat ini. Lambungnya kena langsung manggis Manggis. sahur. Pagi-pagi kan Buah manggis. manggis. Terus? Bu Ustazah ternyata manis. Gua kapan minggu kan di trotoar. Itu yang di TV nonton dipelototin sama keluarganya loh. Iya. Oh iya. Masuk Bu Ustazah mah. Maaf ya. Nggak apa-apa, biasanya kita ngitung belakangnya nih. Ada berapa biji, berarti Iya, dalamnya ada game-game anak segitu. kecil. Mas Wawan, ini ternyata harusnya buat Ustazah gitu. Kenapa dimakan buat Mas Wawan? Oh iya, tamu harus dimuliakan ya. Iya, ada rezeki kita masing-masing kan di situ. Iya, maaf Bu Gimana Ustazah. sih? Ya Allah. Nah, semuanya buat kita semua ini. Ya Allah. Sahur dah tuh sama bola lapan. Iya. Ya, ketuker bang kita. Kenapa jadi balik aku? Apa itu? Balik modal namanya. Coba melempar manggis. Mas Wawan memang manggis.
Lu kalau manggis harus nyari manis. Apa kayak kita belakangnya jangan manggis lagi. Iya. Ustazah, tadi gimana tuh? Tadi rezeki kita kan sudah ada masing-masing. Iya. Tapi Mas Wawan udah ngambil rezekinya Bu Ustazah. Ada yang juga bilang bahwa rezeki itu tidak akan tertukar. Iya. Gimana Kata tuh siapa? Ustazah? Kata siapa? Apa? Kata Aden. Kata orang. Oh, kata orang. Ada bukan pepatah ya, ada yang menyebutkan ya Ustazah. Orang itu si patah itu. Bukan, namanya bukan patah. Bukan patah. Kasroh, Bang. Kasroh. Sama doma. Iya. Soalnya patah, kasroh. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa rezeki itu tidak akan tertukar ya Ustazah. Iya, Itu gimana tuh rezeki Ustazah? itu memang sudah tertakar. Nah. Jadi tidak mungkin tertukar. Iya. Bisa jadi status WhatsApp tuh boleh. Mantap. Udah saya ketik tadi. Iya. Rezeki itu apa sih? Rezeki itu adalah yang dapat dirasakan manfaatnya. Ya. Contoh, makanan. Ini ada onde-onde, ada cucur. Ini rezeki nih. Tapi belum saya makan, bukan rezeki saya. Minum, rezeki memang, tapi ketika saya setelah minum itu namanya rezeki. Ya. Jadi banyak orang yang sudah punya rumah yang besar, bangun rumah yang besar, kecelakaan, nauzubillah, nggak sampai ngisi tuh rumah yang baru. Ada yang punya mobil yang besar, truk yang besar. Yang mewah mungkin Iya, saja. Mobil yang mewah. Iya dah, mobil besar, rumah besar, sampai bini besar. Iya, tapi kalau Itu misalkan bank kalau besar mah. iya. BNI. Bini. Iya, jadi rezeki itu adalah yang sudah dirasakan manfaatnya. Jadi nggak mungkin tertukar, Bang. Nih, Abang nih minum. Ya. Bang Wawan juga kagak minum. Berarti nggak akan tertukar kan? Padahal airnya banyak nih. Oh iya. Warung, ada warung sembako, ada warung ayam, warung daging. Bersebelahan tapi dia nggak takut tertukar. Jadi itu makna rezeki tidak akan tertukar. Beda sama Bang Wawan kalau lagi batuk pasti Tertular. Iya. Oh, gitu ya Gitu. Ustazah. Iya. Tadi Ustazah saya mau nanya lagi, kalau misalkan Allah sudah menjamin setiap orang tuh ada rezekinya, Rezekinya. terus untuk apa kita bekerja keras atau mencari nafkah gitu? Untuk apa kalau begitu, Bang? Kau di sini. Ngerasain kan Mas Wawan, ngerasain kan? Itu kelakuan Mas Wawan dari Dibalas. Dibalas. Biasanya dia kalau nanya, Pak Ustadz, saya pengen nanya tuh. Biasanya dia tuh. Sekarang sama Ustazah dibalas. Aku nggak merasa gitu kok. Ya, siapa? Nggak merasa gitu. Iya, Allah memang menurunkan rezeki setiap makhluknya. Walaupun itu semut di bawah batu yang hitam, di dalam kegelapan, itu tidak akan tertukar rezekinya. Tapi Allah pun memberikan hukum. Bagaimana untuk kita mendapatkan rezeki tersebut, yakni dengan hukum ikhtiar. Kata Allah, wa qul ya'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluh. Kata Allah, bekerjalah kalian, maka Allah akan melihat dan Rasulnya pun akan melihat bagaimana pekerjaan kalian. Oleh karena bekerjalah mencari hal-hal yang halal, mencari pekerjaan yang baik. Nih kayak begini nih, pelawak-pelawak yang masih banyak job, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Iya mudah-mudahan. Kan nyenengin orang. Iya. Pahala berlipat ganda ibadah. Berkah ya, Ustazah. Berkah, Bang. Nah berarti saya mau nanya nih, berarti ada rezeki yang berkah, berarti ada juga dong rezeki yang nggak berkah. Kayak gimana tuh, Ustazah? Kagak, Bang, tenang aja, kagak mukulan ini. Kita pukulin ini aja yuk. Wih. Ada rezeki yang berkah, ada yang rezeki tidak berkah. Iya. Rezeki itu tidak terukur dengan nominal bilangannya. Ya, banyak orang yang hartanya melimpah ruah, tapi masih merasa gelisah, resah karena hidup susah. Ya, banyak orang yang mungkin di jalan raya dia dagang seala kadarnya, tapi dia bahagia dengan anak istrinya. Jadi dikatakan berkah itu adalah ketika rezeki itu membawakan manfaat yang baik kepada sang pemilik rezeki tersebut. Gitu. Tapi Ustazah nih aku benar-benar bertanya-tanya nih. Banyak dari kerabat-kerabat kita dan sekeliling kita Lihat dia tuh ada apa? mungkin ibadahnya tuh rajin, tapi rezekinya segitu-segitu aja. Giliran yang nggak Yang koruptor di atas sana. Pak. Slow, santai. Maksudnya orang-orang yang jahat, orang-orang yang ngambil hak banyak orang, tapi rezekinya malah berlimpah. Iya. Itu rezeki apa sih itu? Itu namanya bukan sesuatu anugerah yang ketika diberikan kepada orang yang lalai atas perintah Allah, sesungguhnya itu adalah angan-angan yang Allah ulurkan.
Istidraj namanya. Sampai mana dia terus lupa sama Allah, melalaikan ayat-ayatnya Allah. Sanastudrijahum, kata Allah, Allah akan jadikan ia istidraj. Kelak nanti di hari akhir, Masya Allah bang, itu berlipat ganda hukumannya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ketika ada orang, Bang Wawan dikasih sakit gigi, alhamdulillah. Coba kalau nggak dikasih sakit, berarti Allah ternyata tidak sayang. Ada orang yang Allah angkat derajatnya seketika dan Allah hancurkan derajatnya seketika. Siapa itu namanya? Qorun. Qorun itu ada hidup pada zaman Nabi Musa. Qorun itu diberikan kekayaan oleh Allah berlipat-lipat ganda. Akan tetapi ia lalai atas perintah Allah. Suruh sedekah dia nggak mau, suruh zakat dia nggak mau. Akhirnya Allah lelepkan. Apa itu lelepkan? Tenggelamkan. Allah tenggelamkan. Sampai sekarang Bang Wawan kalau ketemu harta di dalam tanah disebutnya harta Karun. Nah, Oh, dari itu situ dia. Korun tuh. Iya. Bu Ustazah, kalau misalkan ada istrinya soleha, itu rajin ibadah, Iya. Alhamdulillah. tapi suaminya dapat rezeki yang nggak tahu, Yang nggak halal. yang nggak tahu asal muasalnya halal Iya. atau tidak, atau nggak halal. Iya. Nah itu gimana tuh Gimana tuh? mensucikan rezekinya dari yang tidak halal tapi ke istri yang soleh? Nah, ini mesti digaris bawahi, garis pahami lagi. Innallaha yat-thayyib. Allah itu maha baik, la yuqbalu illa thayyiban. Tidak menerima kecuali yang baik-baik. Jadi camkan. Jamkan itu. Ini. Iya, ketika mencari pekerjaan, sekecil apapun, sebesar apapun itu nominalnya harus yang halal. Karena makanan haram ketika dimakan oleh anak, dimakan oleh istri akan tumbuh daging itu di dalam tubuhnya dan kelak menjadi bibit-bibit keburukan. Ahli maksiat, na'udzubillah, malas ibadah. Pun kelak nanti di hari akhir akan hisab oleh Allah, dari mana engkau mendapatkan harta? Oh, Bang Wawan nih dapat dari tukang gitar. Halal. Oh, Bang Jul dapat dari mana nih? Dapat ngambil rok orang. Itu yang bakal dimasalahkan. Oleh karenanya, seorang istri solehah, bagaimanapun istri solehah, tidak akan dapat membersihkan harta tersebut. Tetap harta itu harus didapatkan dari cara yang halal. Kecuali seorang istri itu tidak tahu. Mungkin suaminya tukang judi slot. Iya. Jangan tunjuk-tunjuk. Tapi Emang menang banyak. ya, ketika seorang istri tidak mengetahui pekerjaan sang suami dan ia mendapatkan nafkah dari sang suami dan ternyata itu duit yang haram, tapi seorang istri tidak tahu, maka ia tidak akan dituntut. Kecuali sang istri tahu, anaknya tahu, maka kelak di hari akhir itu akan dituntut dari mana engkau mendapatkan harta tersebut. Ustazah, ini insya Allah kalau makan dan minuman di sini semuanya halal. Jadi silakan Ustazah. Disantap dulu, Iya. Ustazah. Sampai Ini udah dulu. jam berapa nih? Kita belum sahur-sahur apa? Sahur dulu, Ustazah. Iya, Bismillah. Jangan lupa menonton kami di TV One setiap hari. Aku mau tanya boleh? Nggak usah bisik-bisik, makanya udah mah kedengeran. jauh, suaranya kedengeran. Langsung aja Apa, Mas. Bang? Wawan. Langsung aja. Cuman aku lupa mau nanya apa. Kebiasaan. Udah petik aja kita ntar inget dah. Apa sih ya? Iya. Ustaz tahu nggak? Nggak tahu. Mas Awan mah kebanyakan makan ini, onde-onde manggis. Ada nih, onde-onde manggis. Dicampur. Oh yang gini, aku pernah dengar lagunya itu tuh Johnny Iskandar nyanyi gini. Aku rela hidup menderita. Itu kucing bukan sih keinjek. Aku rela. Apa? Kucing keinjek Kan itu. udah nggak nyanyi, masih ngomongnya gitu lagi. ulang. Suaranya digituin. Iya. Walau hidup susah, asalkan kau sayang, asalkan setia. Kok jadi kayak orang India ya, Bang? Jadi begini Ustaz. Jangan gitu ngomongnya. Itu jadi lagunya itu katanya itu memuliakan istri itu beneran harus dilakukan itu Bu Ustaz ya. Bu Ustazah. Saya lagi nyari korelasi mana hubungannya tuh lagu sama pertanyaan. Itu soalnya syairnya itu aku rela walau hidup susah, aku rela istrinya. walau hidup menderita. Begitu. Oh, jadi si seorang suami jika memuliakan istri rezekinya akan bertambah-tambah.
Oh gitu ya? Kata Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik kepada keluarga kalian. 1 dinar yang dikeluarkan untuk fakir miskin. 1 dinar yang dikeluarkan untuk anak yatim. 1 dinar yang dikeluarkan di jalan Allah, dan 1 dinar yang diberikan kepada keluarga, anak dan istri. Kata Rasul, yang paling banyak pahalanya adalah 1 dinar untuk keluarga dan istri. Oh begitu? Jadi ketika memberikan kepada keluarga, maka jangan takut rezekinya akan seret. Kadang punten banyak di luaran sana royal sama orang lain, pelit sama keluarga sendiri. Gitu. Padahal kebalik. Oh ya Ustazah, aku juga punya istri. Katanya tuh rezeki suami itu tergantung istri. Ya. Kenapa tuh? Seorang istri yang soleha, doanya tembus ke langit. Doanya cepat dikabul oleh Allah. Terbalikan, seorang istri yang nusuz, siapa itu nusuz? Istri yang durhaka. Istri yang disuruh pakai jilbab dia nggak mau. Jangan masukin laki-laki yang bukan izinnya, dia malah masukin. Laki keluar rumah kerja, bini ngikut di belakang, memuturan. Ya, ketika melakukan hal-hal tersebut, maka jangan salah kalau rezeki sang suami pun ikut seret. Karena tidak bisa mendidik istrinya. Jadi, baik buruknya sang suami tergantung daripada istri. Begitupun istri, baik buruknya seorang istri pun tergantung suami. Makanya cari istri yang dandindun. Apa tuh? Dan bisa dandan. Din? Din agamanya. Dun dunianya pun ada. Den. Den anaknya tukang warung. Oh, Aden ada. Dindun, bisa dandan, kagak malu dibawa kondangan. Betul. Iya, dunianya ada. Ya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Tuh, tulisannya gede banget tuh. Gede. Penghasilan istri apakah rezeki suami juga? Tuh, gimana Ustazah? Istri saya soalnya kerja nih Ustazah. Iya. PNS, makanya saya nikahin. Iya dong kan enak. Iya benar Ustaz. Apakah rezeki Iya. istri rezeki suami juga? Iya, apakah Rezeki. rezeki istri Bang Jui rezeki saya? Nah, lu kan bukan suaminya dia. Salah. Apa hubungannya? Iya. Gimana, Ustazah? Penghasilan suami punya istri. Sementara penghasilan istri only punya istri. Ya. Tidak ada kewajiban sang istri menafkahi sang suami. Akan tetapi ketika sang istri itu memberikan sebagian penghasilannya, memberikan sebagian gajinya, itu termasuk sodakoh. It's not fair. Terhitung pahala. It's not fair. It's not fair. Itu tidak adil. Kalau laki-laki jika engkau mau dinafkahi seorang perempuan, Kenapa jadi Susana? Iya. Jadi istri kalau cari duit sendiri, itu punyanya istri. iya. Tapi kalau istri nyari duitnya di kantong suami? Nah, itu lain lagi. Lain. Itu mah ada kecurigaan berarti nih. Tapi pernah ada suatu ketika salah seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suami aku seorang suami yang bakhil, koret, pelit, mereket jahe, merege hese, susah banget ngasih Itu bahasa duit. mana itu merek hese? India ya? India. India. Merek hese. Seminar. Iya. Jadi pernah seorang sahabat mengadukan kepada Rasul, ya Rasulullah, seorang suamiku adalah seorang yang bakhil. Lalu bagaimana aku mengambil harta daripadanya? Apa kata Rasul? Ambillah harta daripada seorang suami yang bakhil itu secukupnya kamu untuk makan dan anak-anakmu. Jadi boleh tuh kalau orang yang pelit, suaminya pelit, kita ngambil penghasilan dari kantong suami. Iya. Nah, boleh kalau seorang suaminya itu bakhil. Itu istri lu, Jup? Iya. Oh, bukan ya? Istri gue mah udah ada jatahnya. Widih, keren. Kalau istri udah dikasih jatah tapi masih sering ngambil duit di saku, itu istrinya apa itu? Itu jatah seberapa? Nggak tahu, biasanya udah gue kasih tapi dia ngambil terus. Nah, kalau jatahnya 25.000 sebulan ya kurang Mas Bro. Gitu ya? Iya, Mas Wawan memberikan taruhlah 100 juta. Amin. Amin. Ya, untuk skincare-nya berapa? Untuk beli beras.
untuk masak dapur. Untuk masakan dapur jangan satukan nafkah dengan seorang istri. Istri itu apa sih? Sandang, pangan, dan papan. Dia berhak mendapatkan itu. Jadi jangan dikasih 100.000 udah mah dapur, udah mah skincare-nya, udah mah lipstiknya. Ya, pantesan istri-istri sekarang banyak yang jadi tukang kredit online. Itu nggak cuma istriku itu. Siapa? Yang suka ngambil uang di sakuku. Siapa? Tukang laundry juga. Padahal itu istrinya orang. Itu bener sih Mas Wawan, aku juga Tukang ngalamin Begitu. itu. Ya Allah, ngeri banget nih, Bang. Nggak sengaja Makanya kali. dicek dulu. Nggak sengaja kali ngambilnya. Tapi dibalikin nggak? Nggak tahu, aku juga lupa. Lah kan saya udah balikin kemarin. Oh situ dia. Itu istrinya. Nah ini ngomongin istri dan rezeki nih. Kalau istrinya 4 Iya. atau lebih dari 1, Ya. apakah itu rezekinya bisa melebihi yang istrinya cuma 1? Oh, Masya Allah. Ini konsep poligami namanya, Bang. Kan saya nanya sebelum bertindak lebih lanjut gitu. Nanya dulu kan, Bol. Iya. Nanya dulu. Istrinya Bang Jui. Nggak Ah. cukup PNS. Iya. Pengen yang ABRI juga. Dia. Abri juga PNS. Iya. Ngomongnya Abri lama banget ya. Orang lama lo orang TNI jatuh. sekarang mah Iya. TNI. TNI sekarang. Abri gimana tuh, Ustazah? Jadi makna poligami, konsep poligami itu dalam Islam bukannya menambah banyak, akan tetapi membatasi. Oke. Dulu bahula, Bareto, Harita. kapungkur, zaman kapungkur, Mantap. ketika raja-raja itu mempunyai selir yang beratus-ratus orang, Islam datang, apa kata Al-Quran? Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wasulasa waruba, nikah. Pilih di antara kalian seorang perempuan, apa tuh? Masna wasulasa waruba, mau 3, mau 2, mau 4. Tapi yang lebih baik adalah 1. Jadi konsep poligami itu bukan untuk memperbanyak, tapi untuk membatasi. Begitu, bukan konsepnya rezeki, banyak istri, banyak rezeki. Iya. Emang nggak banyak juga tanggung jawabnya? Iya. Apalagi mertua jadi Nah, double ya. itu dia. Istri 3, Iya. mertua 6. Iya. Benar. Bener ponakan banyak. Habis lebaran. Jangan Iya, udah. kan tuh begitu, Tuh Mas Bang. Wawan dengerin. Jangan. Padahal dia nanya, lu Bang Wawan yang dengerin. Biar ngalihin isu Iya, gitu. nggak usah. Ini namanya lempar tangan sembunyi batu. Kebalik. Kebalik. Lempar batu sembunyi tangan. Mas Wawan. Begitu, ini istrinya Jui denger nih. Kita belum lupa nih ngomongin Ah, jangan mengalihkan perhatian itu dulu. Jangan sahur dulu, jangan. Istrimu itu. Jangan. Lupa menonton kami di TV One setiap hari. Menonton kami di TV One setiap hari. Udah Bang, makasih banyak. Ustazah, Apalagi? ini kenapa sebenarnya ini keresahan kita semua sih di sini ya. Apa tuh Bang? Misalnya gini Ustazah, nih sebagai contoh ya. Iya, teko. Misalnya, ini saya sebagai seorang suami. Iya, Ini misalnya ibu saya. iya. Nah, ini istri saya. Heeh. Mana yang harus didahulukan? Kadang-kadang kita suka mendahulukan ibu, tapi juga mentelantarkan istri. Apakah itu boleh? Apa sebaliknya gimana tuh? Ini ibu, Ibu, istri. ini istri. Ini siapa? Ini ponakan. Kurang kan kalau lebih tinggi. Oh iya ya. Ini harusnya Om yang lebih tinggi kan? Om, Yang didulukan ibu atau istri? makanya saya mau nanya, Kalau ibu di situ apa istri? didulukan gelas isi airnya biar kita minum. Oh iya, ini saya tambahin, saya tambahin. Masya Tinggal Allah. sedikit Ustazah tapi ya. Jadi ada 2 dalil. Ya, dalil ini bukan untuk dipertentangkan. Oke. Ketika pertama Rasul mengatakan man ahaqqun nas bi husni sahabati ya Rasul, siapa sih orang yang paling berhak atasku? Seorang sahabat bertanya kepada Rasul, apa kata Rasul? Ummuka, summa abuka. Emak lu, baru babak lu. Kata Nabi, dahulukan siapa yang paling berhak di dalam hidup seseorang adalah seorang ibu. Tapi ada juga dalil yang mengatakan wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Nafkahilah seorang istri itu dengan yang ma'ruf, dengan yang baik. Kedua dalil ini bukan untuk dipertentangkan. Artinya apa? Bisa dilaksanakan bersamaan, beriringan. Ketika punya duit cuma 1.000 perak, Iya. nggak ada lebihnya.
Imam Nawawi mengatakan boleh memberikan kepada istri terlebih dahulu, tapi jaga perasaan sang ibu. Oke. Jangan sampai tahu maksudnya. Jangan sampai tahu. Yang salah kadang istrinya. Posting status cekrek. Cekrek. Gaji dari Asik, suami. baru dapat berlian. Padahal emaknya di kampung susah Ya Allah. mau makan. Makanya harus ada wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ada wasyawirhum bil amr, ada musyawarah di antara keduanya. Neng, boleh nggak bulan ini papa kasih dah barang 500.000 ya buat emak. Istri yang solehah, jangankan sang suami itu akan menawarkan terlebih dahulu, pasti sang istri akan nggak usah nanya, ayo antarkan. Ayo antarkan. Itu istri yang baik, istri yang bijak. Begitupun sang ibu, ketika dia beri uang sama sang anak, ibu mengatakan, emang cukup buat istri, emang udah ada buat istri, semuanya akan terjaga hatinya. Ya, jadi harus musyawarah. Dikomunikasikan. Harus ada komunikasi, Bang. Kalau nggak pakai komunikasi mah bingung. Nah, melihat kelakuan Mas Wawan seperti ini, saya pengen nanya Ustazah nih. Ada ngaruhnya nggak sih sebenarnya anak yang kelakuannya buruk atau yang aneh-aneh, Mas Wawan mah enggak sih ya? Itu disebabkan dari makanan haram dari orang tuanya. Maksudnya bukan Mas Wawan, bukan. Ini anak-anak yang lain. Bandel banget. Iya, banyak kan anak pejabat yang gitu kan, iya kan? Gimana makanan? Makanan yang dimakan sama seorang anak gitu, misalnya anaknya apa makanannya tuh haram, maka ini mempengaruhi kelakuan anaknya. Ketika sesuatu makanan yang haram itu masuk ke dalam tubuh seorang anak, maka ia akan tumbuh bibit menjadi hal-hal yang buruk di dalam diri anak tersebut. Ma fil aba fil abna. Apa yang dilakuin anak, apa yang dilakuin mak bapak bakal dilakuin sama anak. Anaknya tukang copet, bapaknya tukang copet, anaknya rampok. Bapaknya ngambil dalaman rok. Allahu Akbar. Gue udah terima kalau mulu. Ngambilin apa kek Ustazah? Iya, ngambil apa kek? Batako. Rokok lah, rokok. Jangan juga ngambilin batako. Iya, bapaknya ngambil batako, anaknya ngambil pasir. Itu mah memang Tukang kerja. bangunan Memang kerja itu, bukan yang buruk. Iya. Emang ngebantu orang tuanya itu, Ustazah. Akibat makanan-makanan yang haram, satu, tertolak doanya. Ada seseorang laki-laki, dia menengadah tangannya ke atas langit, ya Rob, dia minta sama Allah, tapi dia tidak terkabul doanya. Apa kata Rasul? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya pun haram. Jadi ketika ada hal-hal yang haram masuk ke dalam anggota tubuh kita, na'udzubillahi min dzalik, itu akan menyebabkan hal-hal yang baik daripada Allah akan tertolak. Ustazah, aku mau nanya nih, kalau soal, kan aku pernah dengar zakat itu membersihkan rezeki kita. Betul. Nah, itu rezeki yang mana yang dibersihin dan kayak gimana sih Ustazah? Aku Kalau rezeki yang haram bisa nggak dibersihin? dibersihin. Ya. Mencuci pakaian dengan air kencing. Kira-kira bersih nggak? Bau. Bau, iya. Bau. Bau. Begitupun amalan yang dilakukan oleh hal-hal yang haram, maka akan tertolak. Tidak bisa membersihkan harta dengan cara, ya dengan uang haram dibersihkan dengan zakat. Sama kita makan, mencuci pakaian dengan air kencing. Atau minum, atau berwudu dengan air kelapa. Seger. Nggak bisa. Seger. Seger tapi dirubung semut. Nggak Mau bisa. lu? Iya. Tidak sah aturannya Tidak ya. sah. Tidak sah. Bukan itu Itu poinnya, lah Jupri. untuk balus sholat illa bitoharoh. Tidak diterima sholatnya kecuali dengan berwudu. Begitupun dengan sodakoh. Tidak akan diterima sodakohnya kecuali dengan hal-hal yang halal. Begitu. Sekali lagi hati-hati Tapi jangan. masjid mana itu yang udunya air kelapa? Nggak ada, itu perumpamaan. Perumpamaan. Mau masjid di pinggir pantai juga nggak ada. Iya. Begitu. Bukan itu poinnya, Jupri dan Ustazah. Dari tadi kan kita udah mendengarkan Ustazah berbicara, hati terasa tentram, damai gitu. Iya. Iya benar gitu. Sebelum saya saya tuh ganggu ya, saya salting sebenarnya. Lu tuh manis Ler kalau ngomong bijak gitu. Aduh kan. Kalau nggak ngomong bijak, Nah, jangan bijak terus Kagak, aja. kalau misalkan emang Beryl lagi bijak, Iya. emang lagi lupa skripnya. enggak. Biarin aja, jangan ini. di wuhu, jangan. Tambah lupa ya, Jo. Tambah lupa. Enggak, tapi saya ingat Ustazah. Dari tadi Ustazah berbicara mengenai A, mengenai B, itu bikin hati tentram.
lebih dekat lagi ya. Lebih dekat. Ungunya lebih dekat lagi. Udah bukan kreatif. Ganggu ya. Udah talent yang ungunya. Sebentar lagi subuhan Ustazah. Sebentar lagi subuhan, mari kita santap sahurnya. Sekaligus Ustazah memberikan kesimpulan dari tema kita hari ini Ustazah. Kan tadi udah bilang katanya tentrem. Justru saya mau denger, emang tadi ngomong apa aja saya? Apa? Saking tentremnya saya lupa Ustazah. Enggak lah, saya inget lah semua. Iya pokoknya. Menja'abil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mengeluarkan satu kebaikan, kata Allah, bukan berkurang hartanya, tapi dilipat gandakan 10 kali lipat. Ketika mempunyai rezeki, jangan ragu untuk berbagi. Ketika mempunyai penghasilan, jangan pelit untuk mengatakan kepada istri. Oleh karenanya suami dan istri penentu banyak sedikitnya rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu udah mau subuh, saya mau berangkat ke masjid. Jangan lupa ini sahur sama gorengan lagi, sama cucur lagi. Ya. Ambil lagi. ambil Ambil lagi. aja, Ambil Ustazah lagi, udah diliatin Iya, nih. terima Sudah mau kasih. di sini buat dibungkus. Iya. Terima Bang, kasih ada lagi banyak yang ya. bilang, takkan susah karena sedekah. Iya. Ini cucurnya dimakan dulu. Cucurnya. Ini nih raja nih. Kenapa Raja? Cucurlah pada. Jujur, hei. Jujur. Mau bungkus Ustazah, silakan bungkus Ustazah ininya, Ustazah. gorengannya. Iya. Tadi kan ini kita sambil Gitu. beres-beres ya Oke, Ustazah. alhamdulillah, terima kasih banyak. Silakan. Ustazah, terima kasih Ya, banyak ya. hatur Sampai jumpa nuhun. lagi. Sama-sama. Iya, bawa. Aku udah ambil gitar tuh Ustazah. Ustazah senang ternyata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Warung Rambang.